嘘てめえらお前ら気合い入れてけ。Halo semua, kali ini saya akan membahas film Hide and Loot Wars. Film yang dirilis pada tahun 2019 ini ya masih ada hubungannya dengan Cross Zero gitu ya, karena saya itu gagal move on ya sama film Cross Zero itu. Baiklah, daripada nanti kehilangan keseruannya, sebelumnya buat yang baru join, salam kenal, nama aku Dim, umurnya 12 tahun. Masnya lagi nggak ada, untung aja, untungnya nggak ada yang ganggu jadinya ya. Oke, langsung aja ke filmnya. Diawali dengan Fujio yang dikejar-kejar oleh orang, nggak tahu ini orang ini siapa, Kupro kali. Lalu Shinya dan Masaya menghajar orang yang mengejar Fujio. Lagian ini orang yang paling ujung ini kenapa? Lagi banyak masalah kah? Fujio menjelaskan bahwa ia yang salah karena meminjam sepeda tanpa izin. Lalu berkumpullah 5 orang teman masa kecil, yaitu Seiji, Madoka, Shinya, Masaya, dan Fujio. Sebenarnya masih ada satu lagi, yaitu Arata. Madoka mendengar gosip tidak enak mengenai Arata. Mereka berlima berkumpul mengenang masa-masa di mana mereka masih diurusi oleh seorang nenek waktu masih tinggal di rusun. Dan nenek tersebut sekarang sudah meninggal. Lalu, sekarang Fujio memutuskan untuk kembali ke SMA Aoya untuk mencapai puncak di sekolah tersebut. Waduh, Fujio, kamu tuh masih muda, kerja, ngapain ke puncak, mau lompat? Berpindah ke SMA Aoya, Todoroki menantang Murayama. Nggak tahu. Saya itu ngefans ya sama Murayama ini karena bukan sama Yuki Yamadanya yang pemeran aslinya namanya gitu, bukan. Tapi karena karakter Murayamanya ini saya ngefans banget gitu. Lalu ada Tsukasa dan Jamuo yang dikejutkan dengan kembalinya Fujio. Tsukasa mengumumkan bahwa sekarang pemimpin faksinya adalah Fujio. Dan ketika ada siswa lain yang menghinanya, mereka tidak tahu bahwa Fujio adalah anak kesayangan sutradara. Lalu Jamuo menjelaskan bahwa siswa Oya dibagi menjadi 2, yaitu siswa per waktu yang isinya bangkotan semua yang dipimpin oleh Murayama, sekaligus pemimpin semua siswa SMA Oya, dan siswa penuh waktu yang kini menjadi rebutan untuk menjadi yang terkuat. Dimulai dari Todoroki, siswa yang terkuat di penuh waktu tetapi tidak memiliki anak buah. Padahal mah bisa beli papan catur, di situ kan ada benteng, keluncur, kuda, anak buahnya ada 8, banyak. Faksi Chunchun dipimpin oleh Nakagoshi dan Nakaoka. Buat yang nggak tahu faksi itu kayak geng gitu ya. Faksi Yasukiyo dipimpin oleh Yasushi dan Kiyoshi. Datanglah Yasukiyo untuk menantang Fujio. Dilanjut dengan Suji dan Shibaman. Suji dan Shibaman ini termasuknya bawahannya Todoroki ya, tapi Todoroki itu nggak pernah nganggep dia itu bawahan gitu. Ternyata mereka semua berasal dari rusun yang sama. Fujio mengatakan jika Todoroki telah sembuh dari lukanya, mereka semua akan menentukan siapa yang terkuat. Pria ini menghajar semua orang yang ada di klub. Dan membawa wanita bernama Yui
yang ternyata adalah adiknya. Hampir aja saya salah paham itu tiba-tiba bawa cewek gitu kan. Besoknya Yui pergi ke sekolah dan ternyata ia satu sekolah dengan Madoka. Fujio bertemu dengan Todoroki dan mendapatkan salam melalui sepatunya yang pastinya sangat mahal. Adidas kah? Oh bukan, ternyata bukan Adidas. Ketika Fujio berada di toilet, ia menciduk siswa yang menggunakan retram. Siswa paruh waktu membahas hal tersebut, tapi Murayama malah mengamuk karena dipecat dari pekerjaannya. Seki memperkenalkan Murayama dengan ayahnya. Jadi kini Murayama menjadi juniornya Shinya dan Masaya. Oh walah, Shinya Masaya itu kuli gitu ya. Kuli jago berantem, boleh lah kalau gitu aku jadi kuli aja lah nantilah. Mereka semua tak sengaja melihat Arata sedang mengedarkan retram. Lalu Masaya memanggilnya. Namun Arata malah pergi. Dan ini adalah geng Kidra. Kidra yaitu geng yang mengedarkan retram. Besoknya Murayama mengumpulkan semua siswanya dan mengumumkan bahwa retram dilarang di sekolah Oya. Bener itu, kayak gitu baru namanya pemimpin. Jamuo menjelaskan bahwa di kota Tuarushi, khususnya di sekolah Hosen, juga ada masalah yang sama. Lalu dijelaskan bahwa sekolah Hosen adalah pasukan pembunuh yang memiliki petarung terkuat yang diberi nama Ozawa Hitoshi. Terdiri dari Odajima Yuken, Sawamura Shoji, Jinkawa Eimei, saya suka, Shida Kenzo. Mereka masih ada pemimpin lagi, dan ini adalah Sachio Ueda, pemimpin sekolah Hosen yang tadi saya salah paham. Berpindah ke Yui dan Madoka yang sedang berjalan, tiba-tiba Yui diculik oleh geng Kidra. Beruntungnya Sawamura berhasil menyelamatkannya. Lalu Sachio dan Fujio yang tak sengaja bertemu saat menolong nenek yang hampir jatuh. Malamnya, Yasushi diserang oleh seseorang yang menggunakan seragam Hosen. Begitu pula dengan Sawamura dan Sabakan yang diserang oleh orang yang mengaku dari SMA Oya. Murayama, Shinya, dan Masaya membahas tentang Kanehira bersaudara yang merupakan pemimpin geng Kidra. Jadi geng Kidra ini termasuk itu ya, cabang dari Kuryu. Kalau kalian pengen nonton Kuryu itu siapa ya, nonton aja di channel lain, Hack and Law, cari aja. Soalnya Hack and Law itu ada seriesnya, panjang banget gitu. Singkat cerita, sampailah di hari peperangan antara SMA Oya melawan Hosen. Fujio dan Sachio sama-sama terkejut dikarenakan sebelumnya pernah bertemu dan kini harus bertarung demi temannya masing-masing. Jadi mereka ini, nanti aja dijelasinnya. Dan perang pun dimulai. Todoroki harus melawan Odajima Yuken. Fujio melawan Shida Kenzo. Ketika Fujio berhasil mengalahkan Kenzo, ia lalu mau melawan Sachio. Waduh,
Muka udah berantakan, mau ngelawan Sachio, Fujiyo. Namun, Murayama datang dan memberitahu bahwa mereka sedang diadu domba oleh geng Kidra. Jadi itu ada scene yang kepotong ya, jadi diadu domba gitu. Si siapa tadi? Ya Sushi sama Sawamura itu diserang, terus si Kidra itu ngirim tanda-tanda ke dua sekolah itu bahwa ya diadu domba gitu. Ketika siswa Oya beristirahat, Todoroki mengatakan bahwa ada sekolah yang paling ditakuti di kota Tuarushi selain Hosen, yaitu Suzuran. Ini nih yang bikin saya gagal move on, makanya saya bahas film ini. Lau adalah orang terkuatnya, bahkan Sachio tak pernah menang melawannya. Keesokan harinya, Sachio menanyakan sekaligus memastikan siapa yang menyerang Sawamura. Ia menjawab bahwa yang menyerangnya adalah geng Kidra. Lalu Fujiyo bergegas pergi ke markas Kidra. Di tengah jalan, teman-temannya telah menunggunya. Sesampainya di depan rusun, anak-anak Hosen pun datang. Mereka bersatu untuk mengalahkan geng Kidra. Dikarenakan pengaruh obat, pasukan Kidra seperti orang yang gak guna, kayak zombie tsunami yang bisa kalian download di Play Store. Anak-anak Oya dan Hosen bekerja sama agar Fujiyo dapat masuk ke rusun. Bos dari Kidra, yaitu Kanehira bersaudara datang, namun dihadang oleh Orochi bersaudara dan siswa Oya paruh waktu termasuk Murayama. 짜잔! 이크노 테메라! Saat Arata ditemukan Fujiyo, ia sedang mencuri uang dari geng Kidra untuk biaya berobat ibunya. Dengan susah payah Fujiyo menyadarkan Arata, dan akhirnya Arata pun sadar atas kesalahannya. Anak-anak Oya dan Hosen memenangkan peperangan tersebut. Seiji, Madoka, Shinya, Masaya, dan Fujiyo patungan untuk biaya pengobatan ibunya. Ibunya Arata ya, kok ibunya doang sih di sini, aneh banget. Di akhir film, Fujiyo Baiwan dengan Sachio dan tamat. Sebenarnya masih ada kelanjutannya ya. Jadi si Sachio itu udah geleng-geleng gak kuat, menang tapi udah geleng-geleng, terus Fujiyo itu tepar gak karuan, cengep-cengep kali dia. Lulusnya Murayama, Seki sama Furia itu lulus dia. Terus ada juga si Yui sama si Sawamura itu lagi lendotan, menel banget si Yui itu. Terus Sachio jadi pingsan melihat mereka berdua lendotan. Ini nih yang terakhirnya itu ada si Fujiyo, Tsukasa sama Jamu itu ngintip gitu siapa si Lau, dan keciduk sama siswa Suzuran. Dan mereka pun lari gitu ya. Gimana gitu, Suzuran loh, sekolah terelit di dunia gitu. Saya juga pengen masuk ke Suzuran tapi fiktif. Kalau misalnya ada beneran saya pengen masuk, jadi kacungnya pun gak apa-apa, yang penting bangga jadi siswa Suzuran gitulah. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini ya, janganlah pakai obat kalau kalian gak pengen jadi kayak zombie tsunami yang di download di Play Store. Oh ya, film ini alur ceritanya itu jelas ya. Fujiyo itu cuman intinya itu satu teman yang salah sesat gitu ya. Si Arata ini sesat dan diselamatkan oleh Fujiyo, disadarkan gitu. Ya intinya itu doang sih, teman yang sesat yang diselamatkan gitu dari kesesatannya. Dah itu doang sebenarnya.
Sekian dari saya, jika ada salah kata dan cadel, mohon maaf dan terima nasib.